Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Mabad. Anak-anakku semua, para pemirsa Spanda TV dimanapun antum berada, yang mudah-mudahan selalu diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini Allah masih mengizinkan kita, Allah masih memberikan nikmatnya kepada kita sehingga kita masih bisa beraktivitas. Dan mudah-mudahan pagi hari kita termasuk pagi hari yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian, ketika kita membahas peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi SAW, sesungguhnya peristiwa ini merupakan satu bentuk hiburan, cara Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menghibur nabinya yang tengah bersedih. Karena di tahun 10 kenabian itu Nabi SAW harus ditinggalkan oleh dua sosok yang begitu beliau cintai, yaitu pamannya Abu Thalib yang selalu membela beliau, selalu pasang badan ketika beliau dihina, dicaci maki oleh orang-orang kafir. Dan tak lama berselang Nabi pun harus ditinggal oleh istrinya tercinta yang selalu memberikan dekapan kasih sayang kepada beliau, yaitu Khadijah radhiyallahu anha. Peristiwa di tahun ke-10 kenabian ini sampai disebut sebagai Amul Huzni atau tahun kesedihan, di mana memang kehilangan dua sosok ini betul-betul sangat memukul Nabi SAW dalam semangatnya berdakwah. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memahami itu, menghibur Nabi SAW dengan memperjalankan beliau yang diabadikan dalam ayatnya yang mudah-mudahan sudah kita hafal semua, Quran surat Al-Isra ayat pertama. Subhanalladzi asra bi abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa Ta'ala, subhana, yang telah memperjalankan hambanya laila, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjidil haram yang ada di Mekah, Saudi Arabia, menuju masjidil aqsa yang ada di Yerusalem, di Palestina. Artinya perjalanan Nabi ini bukan hanya sekedar perjalanan keliling-keliling biasa, tetapi ini sudah perjalanan go internasional. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, kenapa harus malam hari? Kenapa Allah menggunakan kata laila, malam? Subhanalladzi asra, maha suci Allah yang memperjalankan abdihi, hambanya, laila, pada malam hari. Anak-anakku semua, coba minta orang tuanya atau para orang tua semua diajak anak-anaknya sekali-sekali keluar pada malam hari, keliling-keliling kota. Silakan antum-antum renungi, perhatikan keadaan orang-orang di sekitar itu yang sampai malam hari, bahkan sampai larut, masih harus bekerja mencari nafkah, masih harus bekerja mencari rezeki, yang belum tentu memang mereka lakukan dari memang malam hari pekerjaannya, tetapi bisa jadi yang memang sudah bekerja dari pagi hari hingga sore hari, yang waktunya pulang ke rumah mereka masih belum bisa mendapatkan apapun, sehingga harus memperpanjang jam kerjanya sampai larut malam. Ini merupakan bentuk perundungan bagi kita semua. Karena di lanjutan ayatnya, alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, yang malam itu telah kami berkahi agar kami mampu linuriyahu, perlihatkan kepada kamu semua, agar kamu perhatikan keadaan orang-orang pada malam hari itu yang masih kesulitan mencari rezekinya, apalagi di masa pandemi COVID-19 ini. Di kota Bandar Lampung ini saja, pedagang-pedagang kaki lima yang ada di pinggir-pinggir jalan itu, yang mungkin sehari itu tidak mendapatkan apapun untuk dibawa. Karenanya ini saya akan mengajarkan kepada kita semua
Kita mungkin punya banyak masalah. Kita mungkin bersedih hati dengan pekerjaan kita, dengan rutinitas kita. Di kantor kita menghadapi tumpukan-tumpukan pekerjaan yang harus segera diselesaikan. Belum lagi masalah dengan teman-teman, rekan-rekan kerja, atau dengan atasan, atau dengan yang lainnya. Tetapi yakinlah bahwa permasalahan apapun yang kita punya, kita masih lebih beruntung dibanding mereka-mereka yang dari pagi mungkin sampai larut malam masih harus tetap di tempat kerjanya, masih harus tetap mengais rezeki. Kita setiap tanggal 1 transfer gaji, menerima gaji. Kita punya yang namanya gaji. Sementara ada saudara-saudara kita yang jangankan gaji, mungkin untuk makan pun sulit. Dan itu semua bisa kita tafakuri ketika kita perhatikan keadaan malam hari. Malam yang harusnya menjadi tempat beristirahat, tetapi kalau masih digunakan untuk menjadi tempat bekerja, tempat berdagang, yang mana dagangan itu memang bukan dagangan malam seharusnya. Ya memang dagangan yang dari siang hari dijajakan, dari pagi hari bahkan, tetapi kalau sampai malam hari mereka masih ada di tempat-tempat itu, maka yakinlah kita masih beruntung dari mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memuliakan kita semua yang bekerja, yang mencari nafkah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas kita dengan surganya. Itu pelajaran pertama dari kisah Isra-nya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya perjalanan malam itu kita diminta untuk bertafakur, untuk berpikir, untuk melihat linuriyahu dan memperhatikan keadaan orang-orang yang memang masih harus mencari nafkahnya sampai larut malam. Kemudian dari Isra itu, setelah sampai di Masjidil Aqsa, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengimami salat berjamaah yang makmumnya merupakan para nabi terdahulu, dan ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan imamul anbiya wal mursalin, pemimpin para nabi dan rasul, dan juga sekaligus khatamul anbiya, penutup para nabi. Karena nabi yang menjadi imam. Nabi Musa menjadi makmum, Nabi Nuh menjadi makmum, Nabi Ibrahim, Isa alaihissalam, bahkan sampai Abul Bashar, bapaknya manusia, Nabi Adam alaihissalam, itu turut menjadi makmum, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi imam. Kemudian dari ketika sudah tiba di Masjidil Aqsa, Allah memi'rajkan Nabi. Mi'raj itu naik artinya. Jadi Isra Mi'raj itu peristiwa yang sesungguhnya berbeda. Terjadi di malam yang sama tetapi berbeda. Karena Isra itu perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj itu naiknya. Naik kemana? Ke Sidratul Muntaha, untuk berjumpa langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala ingin bertemu dengan nabinya? Anak-anakku semua, nikmat tertinggi kita sebagai orang beriman, kebahagiaan kita yang paling besar sebagai seorang hamba yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berjumpa dengan Rabb-Nya. Karena hanya orang-orang yang mampu memasuki surganya Allah yang paling tinggi, surganya Allah yang terbaik, yang mampu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Karenanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dinaikkan Allah ke Sidratul Muntaha, ini juga merupakan cara Allah Subhanahu wa taala untuk menghibur nabinya. Nah, mau apa Nabi di Sidratul Muntaha? Allah Subhanahu wa taala yang mana sudah kita pahami, sudah kita tahu, sudah sering kita dengar kisahnya, Allah memberikan perintah salat wajib 5 waktu kepada Nabi. Salat wajib yang awalnya 50 rakaat dalam sehari, tetapi setelah terjadi tawar-menawar hingga akhirnya 5 waktu dalam sehari semalam. Nah, ternyata ketika Nabi sedang bersedih, ketika Nabi sedang mengalami penurunan semangat dalam berdakwahnya, Allah menaikkan semangat Nabi, Allah meninggikan kembali semangat Nabi, Allah kembali menghibur nabinya dengan sholat. Setelah tadi di peristiwa Isra, Allah membuat nabinya merenung, Allah membuat nabinya berpikir bahwa kesulitanmu ini
masih belum ada apa-apanya dibanding kesulitan mereka. Setelah dibuat berpikir dan merenung, Allah baru memberikan hiburannya, yaitu berupa sholat kepada Nabi SAW. Karenanya anak-anakku semua, kembali lagi dengan permasalahan yang kita punya. Kalau kita masih belum bahagia hari ini, maka sholatlah. Karena sholat itu merupakan tips, resep bagi kita untuk bahagia. Kalau setelah sholat kita masih belum bahagia, maka sholatlah kembali. Masih belum bahagia lagi, sholatlah terus sampai kita merasakan yang namanya bahagia. Karena ternyata Allah langsung yang menghibur Nabi dengan sholat. Karena tips bahagia dengan sholat itu merupakan tips langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bagi kita semua yang masih belum berbahagia, mari bagi kita semua yang masih belum merasakan nikmatnya hidup, mari kita isi hari-hari kita dengan sholat 5 waktu, terutama berjamaah di masjid, karena itu merupakan kunci bahagia yang langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di kisah Isra dan Mi'raj ini ada banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil. Tetapi di masa pandemi ini saya yakin banyak dari kita yang belum merasakan kebahagiaan. Banyak bagi kita yang tertimpa musibah, banyak yang mungkin ter-PHK dari pekerjaannya, atau banyak yang mungkin tidak bisa kembali ke rumah dengan membawa pendapatan, membawa uang yang harusnya bisa diberikan kepada keluarga. Tetapi di kisah Isra Mi'raj ini Allah mengajarkan kita, silahkan kamu sholat dan sholat sampai kamu bahagia. Mudah-mudahan bisa diambil pelajarannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.